يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Kita buka surah Al-Ahzab ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi. Ya, kita putus sampai situ aja biar pendek sama-sama. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina inah, kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina inah, Kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. walakin idza du'itum fadkhulu, Tetapi jika kamu dipanggil, maka masuklah. walakin idza du'itum fadkhulu, Tetapi jika kamu dipanggil, maka masuklah. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ. Dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ. Dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahyi minkum. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi, sehingga dia, Nabi, malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar. Inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahyi minkum. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi, sehingga dia, Nabi, malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar. Ayatnya saya putus sampai di situ aja ya, itu agak panjang soalnya. Yang berkaitan sama tema kita pagi ini, alhamdulillah sudah kita baca, mudah-mudahan barokah. Baik, kita artikan perkataan dulu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sebetulnya di situ ada ayyuha. Ayyuha itu menunjukkan bahwa apa ya? Kalau cuman wahai itu ya itu cukup sebetulnya. Ya itu kan wahai.
ya Allah, wahai Allah. Di situ ditambah ayyuha. Ayyuha itu bahwa dalam ayat yang mulia ini Allah ingin memberitahukan sesuatu yang sangat penting. Allah ingin memberitahukan sesuatu yang sangat penting. Ayu itu sebetulnya artinya yang mana gitu loh, atau ayu yaumin, hari apa, ayu yaumin al-an, hari apa. Jadi dalam ayat ini ada isinya yang begitu penting yang mau Allah sampaikan pada kita. Itu maksudnya ayyuha ya. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau diterjemahkan ya cuman begitu ya, udah cukup saja. La, ya jangan. Tadkhulu, kamu memasuki, kalian memasuki buyutan Nabi, rumah-rumah Nabi. Rumah Nabi itu banyak ya. Rumah-rumah Nabi. Kan istrinya berapa? 9 ya kalau nggak salah. Jadi rumahnya banyak juga. Jangan kalian memasuki rumah-rumah Nabi. Nah ini larangan ya. Illa, kecuali ya, kecuali ayyudzana ya, jika bahwasannya dia mengizinkan, dia Rasulullah, jika kalian diizinkan. Jika dia mengizinkan, lakum, bagimu, jika kamu diizinkan, itu maksudnya ya. Ya, yang baru gabung ini surahnya Al-Ahzab ya. Al-Ahzab ayat 53. Al-Ahzab ayat 53. Gimana tadi? Ila, kepada ya. Ila, kepada, atau ke juga boleh. To'amin itu makan ya. To'amin makan, makanan untuk keperluan makanan. Ghaira, tanpa, nadirin, menunggu, orang-orang yang menunggu ya. Inah, makanan ya, maksudnya tanpa menunggu-nunggu makanan, atau pengertian lainnya juga menunggu-nunggu masakan, menunggu-nunggu waktu memasak, itu masuk ke dalam inah ya. Kalau saya di desa dulu, kalau kita bertamu, misal gimana ya, bertamunya kan nggak masak ya, habis itu lama gitu, maksudnya menunggu-nunggu makanan, menunggu-nunggu waktu memasak. Nah jadi mungkin di belakang lagi bunyi-bunyi apa alat-alat masak gitu, wah itu mungkin ibunya lagi masak, ditunggu gitu ya, itu dilarang itu. Atau menunggu-nunggu makanan dikeluarkan, nah ini larangan ya, nggak boleh ya. Jadi menunggu-nunggu waktu masak, menunggu-nunggu makanan ketika bertamu itu dilarang keras ini ya. Ini bagian dari akhlak ini. Tidak boleh masuk ke rumah-rumah Nabi. Ini sebetulnya nggak cuma rumah Nabi, ini kan berlaku umum ya. Karena ini sudah ditulis dalam Al-Quran. Cuma di sini yang dijadikan objek adalah rumah Nabi. Walakin, tetapi jika apabila du'aitum, dipanggil da ya, doa ya, du'aitum, kalian dipanggil atau kalian diundang ya, diundang atau dipanggil boleh, fadkhulu, maka masuklah kalian ya. Tapi jika kalian diundang, jika kalian dipanggil ya masuklah ya. Kalau nggak diundang nggak boleh ya. Faida, dan apabila ya ini bagian dari adab ya, bagian dari adab dan akhlak. Jadi kalau nggak diundang sama tuan rumah itu nggak boleh nyelonong masuk rumah orang itu, meskipun rumah tetangganya yang sudah kenal gitu. Jadi nggak boleh. Ini betul-betul akhlak yang luar biasa ini yang diceritakan di dalam ayat ini.
Maka apabila ta'imtum, kamu selesai makan, ya, selesai makan, maksudnya tadi kan dipanggil sama Rasulullah, ya sudah masuk, ya datanglah. Apabila kalian selesai makan, fantashiru, maka keluarlah kamu, atau maka menyebarlah, atau ini kan orang banyak ya yang diperintah ya, keluarlah kalian, maksudnya buyar gitu, habis makan wis buyar gitu. Kalau lagi kenduran itu kan ada ya, kalau sudah selesai Allahumma sholli ala Muhammad wis buyar kabeh gitu ya. Tapi sebagian kan ada itu nongkrong ngerumpi, ngomong-ngomong, rokokan kan gitu. Nah itu dilarang ini di sini ya, nggak boleh. Kalau sudah selesai makan wis buyar, kecuali kalau ada kepentingan ya. Wala musta'nisina, nah tanpa memperpanjang li hadis untuk bercakap-cakap ya. Lah ini ya, tanpa memperpanjang percakapan, enggak ngobrol setelah makan, setelah selesai makan wis buyar, enggak usah memperbanyak omongan, enggak usah ngomong-ngomong, enggak usah ngobrol-ngobrol, enggak usah ya, dilarang. Inna dzalikum, sesungguhnya yang demikian itu karena itu dia ya, dia adalah, nah, sesungguhnya yang demikian itu adalah yu'dzi, mengganggu ya, sesungguhnya perbuatan itu adalah mengganggu atau menyakiti, an-nabiyya, nabi, mengganggu nabi, menyakiti nabi. Fayastahyi, sehingga dia malu. Nah, ini sehingga dia malu, sehingga dia siapa maksudnya? Nabi, sehingga nabi itu malu minkum, dari kepadamu, dari kalian. Isin ya, habis makan gandang buyar wong-wong ini, sehingga nabi itu menjadi malu. Malu apa maksudnya? Malu menyuruh pulang, gak enak itu loh. Atau bahasa Jawanya apa ini? Sungkan ya, sungkan. Mosok tak usir gitu. Mari mangan ngomong enggak gandang mulai wong-wong iki. Ya mas malu gitu, malu untuk menyuruh pulang, malu untuk menyuruh menyuruh keluar dari rumahnya, keluar dari rumah beliau. Isin aduh iki, lek tak suruh keluar iku yo isin, lek tak biarin ya opo gitu. Nah, ini pekewuh jadinya, ini pekewuh juga ini. Ya, sungkan. Ya ini termasuk pekewuh ya, betul ya, kalau dalam budaya kita. Ya gak apa kalau memang di tuan rumahnya wis mangkene sira aja mulih sira konconono aku ya gak apa-apa ya. Tapi kalau tuan rumahnya diem aja gak apa, wis ndang pamitan ae. Mari makan ya mungkin ngomong-ngomong sebentar. Mungkin kalau adatnya di sini begitu ya, sebagai syarat aja lah, habis itu ya ndang mulya ya. Nah, ini bagian dari adab dalam Islam ya. Nah ini sehingga Rasulullah itu jadi sungkan kepada kalian kalau gandang buyar ya. Kalau bagian berikutnya kan wallahu la yastahyi minal haq. Allah, sedangkan Allah nggak malu untuk menerangkan kebenaran. Ya ini suatu kebenaran, Allah nggak malu menyampaikan kebenaran. Nah ini dalam hal ini Rasulullah jadi malu. Rasulullah malu untuk menyuruh pergi ya. Nah begitu ya. Baik, kita baca dulu sama-sama ya. Baca satu persatu maksud saya. Ya bagi yang baru ketinggalan baca tadi, yang penggalan yang pertama saya ulang, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi. Nah, itu penggalan yang pertama. Penggalan kedua, illa ayyudzana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina inah. Kemudian walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadis.
Inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahyi minkum. Ya, sampai situ ya. Cukup ya. Baik. Saya ulangi lagi maknanya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu makanannya atau menunggu-nunggu waktu masak. Tapi jika kalian diundang, jika kalian dipanggil, maka masuklah. Dan jika telah selesai makan, maka keluarlah kalian tanpa asyik memperpanjang percakapan atau memperpanjang omongan atau ngobrol. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi, dan Nabi menjadi malu kepada kalian untuk menyuruh kalian pergi. Wallahu la yastahyi minal haqq. Sedangkan Allah tidak malu terhadap atau menjelaskan kebenaran ini. Ya, ini malu. Saya kira di antara kita itu semuanya pernah mengalami masalah malu ini. Saya kira semuanya, karena malu itu merupakan tabiat manusia, merupakan tabiat. Jadi semenjak lahir ini malu ini sudah besar menyertai kita. Ini tabiat ya, bagian dari jiwa kita ini malu. Hanya saja yang menyertai kita dari lahir itu adalah malu yang mulia, malu yang terpuji. Saya ingin memberikan contoh-contoh perilaku malu dalam keseharian ya, dalam keseharian kita. Misalnya di dalam hal berpakaian, misalnya di antara kita atau di antara masyarakat kita itu ada yang malu jika pakaiannya tidak menutupi auratnya. Nah, kalau ini malu yang bagaimana ini? Malu kalau tidak menutupi aurat. Misalkan kalau perempuan tuh pakai rok mini misalnya, jadi malu ya, tidak menutupi auratnya. Kalau di dalam dirinya ada rasa malu seperti ini, jelas ya, semua dari kita pasti ini adalah malu yang terpuji. Ya, ini adalah malu yang terpuji. Tapi ada juga yang justru kalau pakai jilbab itu malu. Ya, pakai jilbab malu. Ada nggak itu? Ada kan? Banyak ya kan, pakai jilbab itu malu. Aku kalau pakai jilbab itu saya izin gitu. Nah, ini malu yang apa ini? Malu yang tercela ya, malu yang tercela ya. Pakai menutup aurat itu justru malu. Nah, ini saya ingin memberikan contoh ekstrim ya. Dahulu saya di desa, tidak disebut namanya, bukan ghibah ya namanya ya. Saya di desa dulu ada orang laki-laki ya. Dia justru kalau pakai celana panjang itu malu gitu. Pakai celana panjang itu malu. Justru dia nggak malu kalau pakai celana pendek itu. Celana pendek ya, celana pendek bukan sampai lutut ya, di atas lutut, celana pendek betul. Celana cekak lah ya. Itu nggak malu, jadi kemana-mana itu ya pakai itu. Mau ada undangan ada acara ada acara apa ya, kendurenan, iya datangnya pakai celana cekak gitu, nggak pakai baju gitu. Nah, justru kalau pakai baju ya kayak kita gini terus pakai celana gitu, justru malu. Nah, ini berarti apa? Perilaku ini sebetulnya tidak hanya malu, ini tidak hanya bawaan, tapi terbentuk juga karena faktor kebiasaan ya, faktor kebiasaan. Jadi malu yang salah, yang harus diluruskan, malu yang seperti ini. Ini dalam hal berpakaian. Ada juga malu kalau lebaran nggak pakai baju baru.
Lebaran nggak pakai baju baru itu izin, malu. Ini malu yang tercela ya. Kemudian dalam hal berbicara, malu jika mengumpat, malu kalau menggibah, malu mencela, ini malu yang mulia. Tapi ada juga dalam hal berbicara ini, justru kalau nggak ikut ngerumpi di pos misalnya, atau di mana lah, itu justru malu, nggak enak kalau nggak ikut ngumpul-ngumpul, nggak ikut ngerumpi ya, justru malu kalau nggak gitu. Nah, ini malu yang harus diluruskan ya, malu yang salah. Kemudian dalam hal ibadah, ada orang malu kalau tidak sholat di masjid misalnya, malu kalau nggak sholat di masjid itu malu. Nah, ini malu yang bagus ini ya. Demikian pula sebaliknya, justru ada orang kalau sholat di masjid itu izin ya, sholat di masjid malu. Atau malu dalam hal yang lain, misalnya kita masih sekolah ya, masih SMP, itu ada jerawatnya izin ya kan, atau ada bisulan izin ya kan. Saya dulu pernah, bahkan ada orang yang jadi imam ya, dulu pernah ada orang jadi imam di daerah tertentu ya, jauh dari kita ya. Pengalaman aja waktu saya kecil ya, udah bukan kecil ya, sudah SMA itu. Di kakinya itu seperti ada bisul atau apa gitu. Itu setiap dia mau sujud, sarungnya itu ditutupkan ke kakinya. Sarungnya itu loh ditutupin ke kakinya supaya nggak terlihat sama orang di belakangnya. Malu gitu ya, nggak perlu ya malu seperti ini, nggak perlu. Jadi bisulan malu, ada jerawatan malu. Nah ini ya, malu. Yang mau kita perdalam itu bukan malu yang seperti ini jelas ya, malu-malu yang kalau jerawatan malu, ini malu yang tidak pada tempatnya ya. Nah, kalau hal-hal seperti ini mungkin kita bisa ambil definisi begini. Malu adalah takut. Malu itu adalah takut dengan penilaian orang lain. Malu itu adalah takut dengan penilaian orang lain. Kalau dia telah melakukan sesuatu yang tidak baik atau tidak benar menurut orang lain. Takut dengan penilaian orang lah, baik ucapannya, perbuatannya, atau badannya gitu, atau kepemilikannya. Nggak punya TV, izin nang tonggo ya kan, nggak punya mobil izin, nggak punya sepeda izin gitu. Ini takut dengan penilaian tetangga, takut dengan penilaian orang. Itu malu, itu sebetulnya bagian dari takut. Ada juga istilah minder. Minder itu kalau istilah kerennya itu nggak pede ya. Nggak pede. Atau kalau bahasa akhlaknya itu adalah rendah diri. Minder itu adalah rendah diri. Apa itu? Yaitu merasa atau menganggap dirinya lebih rendah atau lebih hina dibanding orang lain. Ini namanya minder ini. Jadi dirinya itu merasa lebih rendah atau lebih hina dari orang lain. Ada juga di kita itu istilah pakewuh. Apa itu? Merasa dirinya tidak pantas melakukan tindakan tertentu. Ini kepantasan, nggak pantas ya. Atau mungkin ada istilah juga kailok ya. Nah, biasanya bila dilakukan akan menyebabkan gunjingan orang-orang di sekitarnya karena perbuatannya atau karena perbuatan kita dianggap nggak pantas. Nah, tapi kalau hal itu dilakukan, yang pakewuh tadi ya, dilakukan untuk menjaga agar jangan sampai seseorang atau orang lain itu tersinggung terhadap apa yang kita lakukan, maka pakewuh ini menjadi
sesuatu yang mulia, ya. Kan kadang-kadang juga bisa kejadian begini, kita punya bos nih ke kantor. Nah, bos kita itu kalau bawa mobil misalnya bawa Cherry misalnya, atau bawa mobil Cherry gitu ya, atau Xenia gitu ya. Sementara kita karyawannya atau anak buahnya bawa Alphard misalnya. Nah itu kan biasanya kita timbul rasa apa itu? Pekewuh kan? Gak enak kan? Waduh, mau sore aku gawa Alphard ya, atau gawa Fortuner ya. Bos gue gawa Xenia. Rasanya gak enak gitu. Ini pekewuh. Pekewuh itu tidak mesti ini ya, tidak mesti jelek ya, tergantung. Misalnya juga sungkan mengingatkan orang tua walaupun ia melakukan perbuatan yang tercela. Nggak enak mengingatkan atasan kita atau senior kita meskipun ia melakukan kesalahan. Sungkan mengingatkan pemimpin atau atasan kita meskipun beliau melakukan pelanggaran. Nah ini pekewuh ini pekewuh, nggak enak. Baik, kita lanjutkan terhadap malu yang dibahas dalam kitab-kitab akhlak ya. Menurut Imam An-Nawawi, malu itu adalah suatu perangai yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan yang jelek dan mencegah seseorang dari meninggalkan hak-hak orang lain. Ini malu yang mulia ini ya. Jadi perangai yang mendorong seseorang meninggalkan perbuatan jelek. Jadi karena malu, seseorang itu bisa tercegah untuk melakukan sesuatu yang nggak baik. Itu karena malu. Nah, ini luar biasa malu ini. Kekuatan malu itu bisa mencegah melakukan perbuatan yang nggak baik, ya, atau mencegah seseorang tidak memberikan hak orang lain. Ya. Seorang ulama bernama Fudail bin Iyad mengatakan ada 5 tanda bagi orang yang celaka. Nah ini kalau memiliki 5 tanda ini maka dia termasuk orang-orang yang celaka. Yang pertama adalah hati yang keras. Yang kedua, mata yang tidak bisa menangis. Yang ketiga, sedikitnya rasa malu. Yang keempat, cinta dunia. Dan yang kelima adalah panjang angan-angan. Panjang angan-angan ya. Masih lama itu dipikir sekarang. Masih setahun lagi, masih sibuk dipikirkan dari sekarang ya. Ini panjang angan-angan namanya. Padahal usia kita itu belum tentu sampai setahun yang akan datang ya. Sudah stres dengan sesuatu yang masih lama ya. Panjang angan-angan. Nah, termasuk ini sedikitnya rasa malu ini merupakan tanda bagi orang-orang yang celaka. Nah, ini terganggu sama suara ayam? Enggak. Kalau di sini keras ya. Ibnul Qayyim berkata, semakin hidup hatinya, semakin kuat rasa malunya. Ini sebetulnya rasa malu itu menunjukkan kalau hati seseorang ini masih hidup, hati seseorang itu masih masih bersih ya. Nah, berikutnya adalah keutamaan malu. Ini ada malu itu mempunyai banyak keutamaan. Yang pertama, malu bisa mendatangkan kebaikan. Bisa mendatangkan kebaikan. Sebagaimana Rasulullah bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Ini asalnya malu ya. Asalnya malu itu begitu, tidak mendatangkan sesuatu kecuali hanya kebaikan. Ya, kalau sudah malu, sudah bercampur dengan
kebiasaan kita itu kadang-kadang bisa mendatangkan keburukan. Kalau ini adalah asalnya malu begitu. Malu ini adalah akhlak para nabi. Bahkan Rasulullah lebih pemalu daripada gadis yang dipingit. Ada kan pernah dengar ya, gadis yang dipingit lebih malu. Gadis yang dipingit itu isinan ya. Seorang gadis yang dipingit itu isinan. Beda sama gadis-gadis sekarang ya. Garo isin misalnya ya. Kalau tempo dulu, pada zaman dulu itu perempuan itu pemalu ya. Bahkan di dalam sebuah hadis itu tanda setujunya kalau perempuan itu mau itu adalah dengan diamnya, karena malu, mau ngomong iya aja itu malu ya. Dan Rasulullah lebih pemalu daripada gadis yang dipingit. Yang kedua, malu adalah bagian dari iman, sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari, al-haya'u syu'batun minal iman ya. Malu itu adalah merupakan salah satu cabang dari iman. Yang ketiga, Allah mencintai orang-orang yang malu, sebagaimana di dalam hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai dan Imam Ahmad. Innallaha azza wa jal hayyun sittir. Allah itu maha pemalu dan maha menutupi. Yuhibbul haya'a was-sitr. Dia mencintai rasa malu dan ketertutupan. Fa idza tasala ahadukum falyastatir. Maka bila kalian mandi, hendaknya menutupi diri ya. Jika kalian mandi, hendaklah ditutupi ya. Allah mencintai orang-orang yang malu, itu yang ketiga. Yang keempat adalah malu merupakan akhlak para malaikat. Rasulullah bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, apakah aku tidak pantas malu terhadap seseorang padahal malaikat itu malu kepadanya. Itu ya. Jadi malu merupakan akhlak para malaikat. Yang kelima, malu adalah merupakan akhlak seorang muslim. Yang keenam, malu dapat mencegah dari kemaksiatan. Di dalam Fathul Bari, ada seorang sahabat Ansor menasihati saudaranya yang pemalu yang berlebihan. Dikit-dikit malu, begini malu, mau berbuat begitu malu, gini malu, gitu malu ya. Maka sahabat ini mengatakan kepadanya, sesungguhnya malu itu telah merugikanmu. Ya apa sih gini malu, ngono malu, gak bisa sukses kan, gak bisa berhasil. Maka Rasulullah bersabda kepada sahabat ini, da'hu fa innal haya minal iman. Da'hu, jarno ae itu, biarkan dia, sesungguhnya malu itu adalah bagian dari iman. Jadi sama Rasulullah gak usah diilokno. Kalau kita mempunyai saudara yang pemalu, gak usah diilokno, biarkan dia, kata Rasulullah. Yang ketujuh, malu itu berbanding lurus dengan iman. Malu itu berbanding lurus dengan iman, sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Hakim, semakin kuat atau semakin banyak malunya, semakin kuat imannya ya. Semakin besar malunya, semakin kuat imannya. Sebaliknya juga begitu, semakin kecil malunya, semakin lemah imannya. Yang kedelapan atau yang terakhir dari keutamaan malu ini adalah malu akan mengantarkan seseorang masuk ke surga. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah. Malu itu adalah sebagian dari iman, dan iman itu adalah di surga. Jadi malu bisa mengantarkan
pemiliknya masuk ke surga. Makanya berbahagialah bagi orang-orang yang memiliki rasa malu. Berikutnya adalah jenis-jenis malu. Yang pertama adalah malu yang terpuji. Malu yang terpuji ini ada dua ya. Ada yang malu bawaan dan malu yang diusahakan. Malu bawaan atau malu yang merupakan tabiat manusia ini adalah malu yang terpuji. Ya. Dahulu orang-orang jahiliyah berat melakukan hal-hal yang buruk karena rasa malunya, seperti yang dilakukan oleh Abu Sufyan pamannya Rasulullah ketika ditanya. Ini ketika Abu Sufyan masih kafir ya. Ketika ditanya oleh seorang raja Heraklius ini kayaknya raja Yunani ya, tentang Rasulullah, tentang Nabi Muhammad, maka Abu Sufyan mengatakan, demi Allah, kalau bukan karena rasa malu yang menjadikan aku khawatir dituduh mereka sebagai pendusta, maksudnya dituduh oleh teman-temannya, dituduh oleh orang-orang kafir Quraisy sebagai seorang pendusta, kalau bukan karena rasa malu yang menjadikan aku khawatir dituduh oleh mereka sebagai pendusta, niscaya aku akan berbohong padanya, pada raja itu, pada raja Heraklius, tentang Muhammad. Nah, kalau bukan karena rasa malu, padahal dia masih menjadi kafir, seorang kafir yang membenci Muhammad, membenci Rasulullah. Kalau bukan karena rasa maluku, nanti kalau aku ketahuan ngomong begini, izin aku bahwa aku akan dicap sebagai seorang pembohong. Kalau bukan karena rasa malu itu, niscaya aku akan berbohong kepada raja itu tentang Muhammad ya. Maka karena rasa malu itu dia mengatakan keadaan sebenarnya tentang Rasulullah, bahwa Rasulullah itu adalah orang yang mulia, orang yang baik. Kata siapa? Kata Abu Sufyan. Ini ada di dalam hadis riwayat Bukhari. Ini yang pertama, malu bawaan. Yang kedua adalah malu yang diusahakan. Ini timbul dengan kita mengenal Allah atau ma'rifatullah, yaitu mengenal keagungannya, mengenal pengetahuannya terhadap malu kalau mata saya ini berbuat yang tidak baik ya, bahwa Allah itu maha tahu terhadap perbuatan saya, ini malu gitu. Ini malu yang diusahakan. Malu terhadap Allah karena dia, Allah itu sangat dekat dengan hambanya, sehingga dia malu melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah. Ini malu yang diusahakan. Nah, itu yang pertama adalah malu yang terpuji. Malu yang terpuji. Yang kedua adalah malu yang tercela. Apa itu? Yaitu malu yang menyebabkan para pelakunya menyia-nyiakan haknya Allah, hak-hak dirinya maupun hak-hak orang lain. Misalnya adalah malu menuntut ilmu agama, malu membaca Al-Quran, malu beramar ma'ruf nahi munkar, malu sholat berjamaah di masjid, malu berjilbab, malu berghibah, malu mencela, malu mengumpat. Ini adalah malu yang tercela. Kalau kita memiliki rasa malu berbuat yang seperti itu, maka itu harus dilawan. Kalau ngaji malu ya. Mau berjamaah di masjid malu, ini harus dilawan. Berkata baik malu, harus dilawan ya. Berkata-kata yang baik malu ya. Giliran menggibah enggak malu. Imam Mujahid mengatakan, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Ilmu itu tidak akan bisa diperoleh bagi orang-orang yang malu dan bagi orang-orang yang sombong. Nah, ilmu itu nggak mau bagi orang-orang yang malu, menuntut ilmu agama malu ya nggak akan dapat ilmu ya. Itu jenis malu yang pertama ya. Jadi kalau ada malu yang terpuji, malu yang tercela. Malu yang terpuji jagalah ya, malu yang tercela maka lawanlah. Jenis malu yang kedua adalah berdasarkan objeknya.
Ada dua juga, yaitu malu. Yang pertama adalah malu kepada Allah. Adalah seseorang merasa malu jika Allah melihatnya berbuat maksiat dan menyelisihi perintahnya. Perintahnya dijauhi dan larangannya dilakukan. Beda ya. Atau bertolak belakang dengan takwa ya. Kalau takwa kan melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Ini kebalikannya. Menjauhi perintah dan melaksanakan larangan. Ya, malu. Malu berbuat yang demikian. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda yang artinya, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Hakul haya. Hakul haya. Kami sudah malu ya Rasulullah, jawab para sahabat. Bukan begitu maksud saya, tapi yang dimaksud hakul haya'i ilallah adalah yang pertama, kata Rasulullah, tahfadur ra'sa wa ma wa'a. Menjaga kepala dan anggota badan yang ada di kepala. Itu termasuk hakul haya, malu yang sebenarnya, kata Rasulullah. Tahfadur ra'sa wa ma wa'a. Menjaga kepala dan anggota badan yang ada di kepala. Apa anggota badan yang di kepala? Mata. Malu kalau melihat hal-hal yang nggak baik ya. Kemudian telinga, malu mendengar hal-hal yang tidak baik ya. Lisan misalnya, malu berkata yang nggak baik, malu menggibah, malu mencela, malu mengumpat, malu namimah ya, malu adu domba. Ini yang kedua, kata Rasulullah, tahfadul batna wa ma hawa. Menjaga perut dan anggota badan yang berhubungan dengan perut ya. Menjaga perut dan anggota badan yang berhubungan dengan perut. Menjaga perut, misalnya malu memakan hal-hal yang haram ya, malu makan hal-hal yang haram. Termasuk di sini adalah malu korupsi ya. Malu menjaga anggota badan yang berhubungan dengan perut. Ini adalah maksudnya adalah yang di bawah perut, maksudnya kemaluan ya. Malu melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang ketiga, kata Rasulullah, wal tadhkuril mauta wal bila. Wal tadhkuril mauta wal bila. Mengingat kematian dan saat badan hancur di dalam kubur. Malu bahwa kita itu nggak ada apa-apanya. Badan kita nanti akan hancur lebur dimakan belatung ya. Malu. Yang kedua itu malu kepada Allah. Yang kedua, malu kepada manusia. Malu kepada manusia adalah seseorang merasa malu jika manusia yang lain melihatnya atau menilai perbuatan yang dia lakukan itu tidak pantas di hadapan manusia. Dan malu ini terbagi dua, ada yang terpuji dan ada yang tercela. Ya, tergantung masyarakatnya. Berikutnya adalah apabila malu telah hilang. Apabila malu telah hilang, maka ia akan melakukan berbagai perbuatan yang dia inginkan hanya berdasarkan penilaian dan nafsunya sendiri. Ya, kalau malunya sudah hilang, maka dia akan melakukan perbuatan yang ia inginkan hanya berdasarkan penilaiannya sendiri. Ia tidak peduli lagi dengan penilaian Allah dan masyarakatnya. Hal ini disebabkan karena rasa malu merupakan faktor penghalang atau pencegah dari berbagai tindakan yang baik atau tindakan yang buruk. Nah, kalau malu sudah hilang, sudah gak peduli. Ya, mau baik mau buruk, gak peduli. Ya, ini namanya tandanya malu dalam dirinya itu sudah hilang atau lemah atau kecil ya. Karena tidak lagi ada sesuatu yang menghalanginya, yaitu malu tadi, maka ia tidak akan sungkan-sungkan untuk melakukan hal-hal yang haram dan sudah tidak takut lagi dengan dosa dan ancaman. Ya.
karena sudah nggak ada sungkannya, nggak ada malunya lagi, nggak peduli sudah. Lisannya juga tidak berat untuk berkata-kata yang buruk, kotor, kasar, misuh, mencela, dan lain-lainnya ya. Oleh karena itulah, apabila rasa malu telah hilang, maka kemungkaran akan merajalela. Hal-hal yang memalukan akan dilakukan dengan terang-terangan. Keburukan dinilai sebagai sebuah kebaikan, dan sebaliknya kebaikan akan dinilai sebagai sebuah keburukan. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Tontonan jadi apa? Jadi tuntunan. Tuntunan jadi tontonan. Ya kan begitu ya di zaman-zaman sekarang ini. Bahkan sebagian orang merasa bangga dengan perbuatan tercela dan maksiat. Berbuat maksiat justru bangga. Ya, disiarkan lewat atau disebarkan lewat media sosial. Ya. Ini malunya sudah hilang. Rasulullah bersabda di dalam hadis riwayat Al-Hakim, al-haya wal iman qurina jami'an. Malu dan iman itu senantiasa bersama-sama. Ya. Malu dan iman senantiasa bersama. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Jika salah satunya dicabut, maka akan hilanglah yang lainnya. Jika salah satunya dicabut, maka akan hilang yang lain. Ya, jika malunya hilang, maka hilanglah imannya gitu. Kalau mengatasi minder itu misalnya kan ada ya duduk di barisan depan ya. Kan ada orang-orang yang malu. Kalau kita kuliah dulu ya, duduk di depan itu kan diilok-ilok no, wah, iku ngatok iku atau gimana. Enggak usah minder itu namanya. Kalau giliran gitu akhirnya pindah dia duduknya di belakang ya. Ya coba kalau ada undangan apa kan, kalau di masyarakat kita kan ini sungkan kan mau duduk di depan itu kan. Nah, atau budaya kita apa? Giliran di depan-depan itu kursinya itu beda ya. Kursinya beda sendiri ya. Ya. Kemudian, nah ini yang terakhir ya, jadi sebuah nasihat. Oleh karena itu tinggalkanlah malu yang tercela maksudnya ya. Jauhilah malu yang tercela, jangan minder dan jangan pekewu, tapi yang tercela ya maksudnya. Allah berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian bersikap lemah, minder maksudnya, atau merasa hina. Janganlah kalian bersikap lemah, janganlah kalian bersedih, padahal kalian itu adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kalian beriman. Wa antumul a'laun. Kalian itu justru paling tinggi derajatnya kata Allah. Oleh karena itu wala tahinu wala tahzanu. Janganlah lemah, janganlah bersikap lemah, jangan merasa hina, dan janganlah bersedih. Ya, Al-Imran ayat 139. Dalam surah Fussilat ayat 30 Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah Tuhanku, tsumma istaqamu, kemudian dia teguh dengan ucapannya, teguh dengan pendiriannya itu. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepadanya, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, gembirakanlah mereka, yaitu orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah,
kemudian dia teguh dengan ucapannya, gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian, kepadamu. Saya kira itu aja ya tentang malu ini ya. Malu, minder itu pede ya. Pede itu apa? Husnudon. Sebetulnya minder itu pede itu adalah husnudon pada diri sendiri ya. Jangan minder atau pede ya. Jadi husnudon pada diri sendiri. Tapi terlalu husnudon itu juga gak baik ya. Kata istilahnya apa? Kepedean ya, kepedean kalau katanya orang-orang muda. Justru itu masuk ke dalam kesombongan. Demikian juga kalau nggak pede atau minder ya, itu rendah diri namanya. Jadi batasannya percaya diri itu apa? Batasannya adalah syariat ya, batasannya adalah aturan agama maksudnya. Saya kira begitu ya. Mungkin sebelum diakhiri ada yang mau ditanya. Gitu ya. Ya, saya bisa nangkap pertanyaannya. Jadi mengatasi minder ya. Mengatasi minder. Ya, ini minder ini merupakan perilaku yang tercela ya, atau akhlak yang tidak baik, itu minder itu. Makanya Allah sampai mengatakan tadi bagaimana, wala tahinu, janganlah kalian bersikap lemah, janganlah kalian atau merasa hina, merasa kecil, itu dilarang ya. Makanya ini masuk ke dalam akhlak yang tercela, wala tahinu, jangan minder. Bagaimana caranya? Nah ini, nah, caranya itu gimana mengatasi rasa minder ini? Minder itu tadi kan merasa hina di depan orang atau merasa hina dibandingkan orang lain. Ya, kenapa kok timbul seperti itu? Karena kita membandingkan diri kita itu dengan orang lain. Kita bandingkan. Nah ini yang harus dibuang ya. Perasaan membandingkan ini harus dibuang. Kalau ini tidak dibuang, ya rasa minder itu tetap akan kuat. Jadi yang pertama ini caranya mungkin ya, yang pertama adalah pandanglah orang lain itu seimbang dengan kita. Pandanglah orang lain itu seimbang. Jadi bukan berarti kita ini ya seimbang gitu. Dia manusia, saya juga manusia. Dia makan nasi, saya makan nasi gitu. Jadi kita memandangnya itu memandang diri kita dan si dia itu seimbang. Kalau misalnya gini, misalnya kalau dulu kita mau ngelamar kerja ke suatu perusahaan kan ada apa namanya? Interview kan? Ada interview. Kita ketika berdialog dengan pewawancara tadi, kita kan rata-rata minder itu. Merasa gugup, ya kan? Merasa gugup kan? Itu bagian dari minder itu. Karena apa? Kenapa kok terjadi kayak gitu? Karena kita ini merasa yang pertama rendah dibanding dengan perusahaan, mungkin gitu ya. Rendah dibanding si dia yang sudah kerja di perusahaan itu atau dan hal-hal yang lain lah. Nah, kita harus buang itu perasaan membandingkan tadi itu. Perasaan membandingkan harus dibuang sehingga kalau kita interview itu akan terjadi dialog. Jadi kalau orang yang minder kan gini, diem aja gitu, ditanya jawab agak gemeteran kan gitu. Nah, ketika ditanya kamu apa namanya tahu perusahaan ini dari mana? Saya tahunya diberitahu dari teman Pak. Udah diem sama nunduk gitu kan. Itu harus dibuang. Kalau perasaan membandingkan tadi dibuang, maka yang terjadi begini, kita akan menatap wawancara itu dengan biasa saja, dengan biasa. Ya, masalah diterima atau nggak diterima itu masalah terakhir ya, masalah nanti. Nah, kalau sudah minder itu hilang, akan terjadi dialog biasanya. Akan terjadi dialog. Oh iya, dulu kalau gini, malah kita yang bertanya-tanya ke si dia. Dulu waktu Bapak sebelum kerja di sini itu kerja di tempat lain, saling berdialog dengan si pewawancara tadi. Nah, justru orang yang menanyakan balik, berdialog
dengan si pewawancara itu biasanya diterima itu justru. Karena apa? Dalam ilmu psikologis itu bahwa berarti dia nggak minder ini, berarti dia nggak rendah diri itu. Nah, kita kan menganggapnya lain, kita menganggapnya kecil, makanya akhirnya terjadilah minder. Itu yang pertama ya. Pandanglah orang lain itu seimbang dengan kita ya. Seimbang. Ya, dia punya kekurangan, kita juga punya kekurangan. Dia punya kelebihan, kita juga punya kelebihan. Ya meskipun kelebihan dia sama kita itu nggak sama gitu loh. Tapi sama-sama punya kelebihan, sama-sama punya kekurangan. Oleh karena itu biasa aja dengan orang lain. Insya Allah minder itu akan hilang. Yang pertama, seimbang. Dan yang kedua itu memberikan pengertian. Jadi memberikan pengertian pada diri kita atas kondisi orang lain. Jadi kita beri pengertian, kita ajari diri kita tentang kondisi orang lain ya. Mereka penting, kita juga penting gitu ya. Jadi saling mengerti lah, saling mengerti. Maksudnya menjelaskan kepada diri kita ini atas pentingnya mereka dan atas pentingnya kita gitu. Nah, menjelaskan kepada diri kita sendiri. Kalau tadi yang pertama kan pandanglah bahwa seimbang antara kita dan orang lain. Saya kira dua hal itu cukup ya untuk menghilangkan rasa minder. Nah, kalau sudah seperti itu, mau kalau dalam kuliah dulu misalnya atau dalam sekolah dulu kita duduk di depan, itu kita mau diilokno ambek konco-konco wis gak peduli ya kan. Ya kan? Biasa aja ya. Nggak akan ngefek. Diilokno akhirnya jadi minder, akhirnya nggak jadi di depan gitu. Duduk di depan ya. Kayak gitu ya. Maka mungkin akan orang-orang yang nggak minder ini ya, saya nyatet ya, ilmu psikologis ya. Orang yang nggak minder itu biasanya ya, kalau ketika dia di barisan itu dia selalu kalau di depan kosong dia mengisi yang depan dulu. Kan ini diajarkan oleh agama, mengisi barisan depan. Yang kedua, dia kalau lagi berbicara itu akan menghadapkan wajahnya kepada orang yang ngajak bicara. Ya. Nah, kemudian biasanya orang yang minder itu dia menatap wajah yang berbicara sama kita itu nggak mau menghadap ke sana, dialihkan gitu loh pandangannya. Yang ketiga, kalau berjabat tangan itu biasanya dia erat. Itu ciri-ciri orang yang pede ya. Ciri orang yang pede. Kemudian dalam berjalan itu dia mantap berjalannya. Biasanya berjalannya itu lebih cepat atau sesuai kebutuhan lah, sesuai kebutuhan. Berikutnya mungkin kalau berkata-kata itu selalu apa adanya, tidak dibuat-buat. Nah, dalam wawancara tadi, kalau kita wawancara kan biasanya selalu dibuat-buat itu supaya kita nampak baik. Ya, itu akan kelihatan kalau orang minder itu. Coba kalau kita lagi tunangan sama dulu waktu belum menikah, ya, yang diutarakan hal-hal yang baik aja kan, yang jelek-jelek disembunyikan. Sampai-sampai pepatah itu ngomong sampai entute katanya wangi gitu ya. Dibaik-baikan semuanya, nggak apa adanya, maksudnya nggak berbicara apa adanya. Yang berikutnya adalah murah senyum. Ini prakteknya orang-orang yang tidak memiliki rasa minder itu kira-kira begitu ya. Saya kira itu Pak Pandi ya. Jadi pandang diri kita itu seimbang. Yang kedua, jelaskan pada diri kita bahwa orang itu penting, kita juga penting gitu. Oh iya, itu tadi minder ya. Yang ditanyakan Pak Panggi itu minder, nggak pede ya. Nah, kalau cara atasi malu bagaimana? Kalau cara ngatasi malu misalkan malu yang terjadi umumnya. Misalnya sholat ke masjid malu. Gimana cara ngatasinya? Ya sholat aja di masjid itu ya. Sudah gitu aja ngatasinya. Hilangkan sebabnya. Misalkan pakai jilbab malu, ya udah pakai aja jilbabnya. Kayak gitu. Itu kalau malu yang tercela. Hilangkan sebabnya. Sebabnya itu dihilangkan, sudah selesai itu ya. Kalau bohong malu, ya sudah jangan bohong, kan gitu aja. Gara-gara berbohong saya jadi malu, ya sudah jangan bohong kalau gitu, biar gak malu gitu. Ya. Korupsi misalnya,
ketahuan jadi malu. Ya supaya nggak malu gimana ya? Jangan korupsi kan gitu. Itu kalau malu yang tercela ya. Ya mudah-mudahan dengan pengajian ini kita bisa melawan, ya kita bisa menjauhi malu yang tercela dan meningkatkan malu yang terpuji. Kan begitu intinya ya. Ya jangan minder, jauhi minder, jangan pekewo yang tercela ya. Ada pekewo yang terpuji juga ada ya. Yang terpuji itu juga ada. Ya, kemudian jangan malu dalam hal-hal yang baik ya, dalam hal-hal yang baik. Ya, mudah-mudahan yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, agar kita makin hari makin menjadi orang-orang yang mempunyai akhlak yang mulia ya, di hadapan Allah. Demikian, mudah-mudahan kita semua selalu di dalam perlindungan Allah, selalu mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah, dan selalu diberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita dan keluarga kita khususnya ya. Kita akhiri kajian kita ini dengan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah.